Setelah 15 tahun terkatung-katung akibat perizinan, akhirnya Gereja Yasmin di Bogor berdiri dan diresmikan oleh pemerintah. Namun di sisi lain ada tempat ibadah Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta yang disegel oleh Pemda setempat karena tempat itu diklaim bukan gereja tapi tempat olahraga yang tidak punya izin untuk dijadikan gereja. Meski Pemda mengklaim akan mencarikan tempat baru untuk ibadah jemaat tersebut. Sebelumnya tahun lalu juga ada konflik mengenai pembangunan Masjid Tabayun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Meski akhirnya berhasil berdiri, perizinan tempat ibadah memang kerap menjadi masalah di Indonesia. Apa komentar Anda mengenai perizinan pembangunan tempat ibadah di Indonesia ini? Bagaimanakah sebaiknya perizinan untuk tempat ibadah ini? 6339160. Anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Nah ini contohnya aja, kalau masalah Palestina konstitusi. Tapi kalau masalah rakyat kita yang minoritas, ya ada alasannya SKB 2 menteri. Nah ini kan nggak adil, jadi kita lebih Palestina daripada Palestina. Yang harusnya kita bela nggak dibela. Jadi itu yang melanggar konstitusi diam, tapi kalau Palestina konstitusi. Nah jalan keluarnya, kita ini kan ada FKUB dan SKB 2 menteri. Itu harus dihilangkan, tetap kita berpedoman pada konstitusi. Sehingga kita sesuai dengan Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang 45, kita kebebasan beragama itu betul-betul kita laksanakan. Begini ya, saya sebelumnya minta maaf nih, saya mungkin komentar saya agak kurang sedap gitu ya. Jadi agama ini karakteristiknya ya, mau atau tidak mau ya, kita bilang ya suka atau tidak suka, itu bahwa agama itu karakteristiknya seperti cerita durian gitu ya. Jadi bagi yang suka durian itu hampir tidak bisa lepas dari durian. Tapi bagi yang tidak suka durian, baunya saja itu dia tidak suka, dekat-dekat, bahkan kalau sampai dipaksain gitu dia pasti bisa muntah gitu ya. Seperti itulah gitu agama ini. Bagi satu penganutnya, dia itu sangat fanatik, sangat membabi buta gitu ya. Tapi bagi yang lain yang bukan penganutnya, itu benar-benar mengganggu gitu. Jadi kalau misalnya ada tempat ibadah yang berada di satu tempat yang bukan banyak penganutnya, itu yang mengganggu gitu, mengganggu mereka. Kalau yang terganggu banyak ya jadinya mengganggu ketertiban umum. Nah, jadinya ke sana gitu larinya gitu. Nah ini suka atau tidak suka begitu. Agama itu kalau kita begitu ya. Menyebabkan itu kan SKB 2 menteri, hingga masyarakat juga menggunakan aturan tersebut sebagai takmeng gitu. Sebenarnya kan ini peribadatan itu terpulang ke pribadi masing-masing ya, tidak boleh dilarang gitu, harusnya boleh dibebaskan. Nah kalau artinya membutuhkan peraturan yang lebih komprehensif, artinya ya semua itu terbuka, tidak hanya untuk agama tertentu. Gitu aja. Saya mau meluruskan untuk perumahannya pembangunan masjid yang ada di Taman Villa Meruya. Itu bukannya dilarang. Warga Taman Villa Meruya bukan melarang, tetapi RPTRA diganti menjadi masjid. Itu sudah sama perumahan, itu sudah ada tempatnya khusus di perumahan. Tapi maunya RPTRA yang dirubah. Nah, penghijauan dirubah sama panitia. Ya, itu yang keberatan gitu loh. Kita tidak pernah melarang orang untuk beribadah. Kalau melarang orang beribadah itu dosa namanya, ya toh. Nah, jadi setelah pengembang memberikan izin di tempatnya yang memang sudah disetujui, akhirnya terbangun di situ. Sebenarnya memang izinnya di situ gitu loh. Tapi merubah RPTRA, tuh kan kita juga warga kan keberatan gitu. Jadi pengelola negara ini, presiden memilih pembantu-pembantunya yang bermasalah semuanya. Hal-hal yang lama-lama klasik terus berlalu begitu-begitu saja tanpa penyelesaian. Dari agama, menteri agama kayak begini, pendidikannya kayak begitu, keuangannya kayak begini. Bingung kita ngeliat kinerja mereka itu, padahal sudah besar benar digaji rakyat membayar pajak walaupun pajaknya disalahgunakan. Jadi kembali lagi, sampai kapan kita harus begini terus? Kita ini dari dulu negara beragama loh, toleransinya tinggi. Lihat kembali lagi, kita lihat ke belakang, founding father kita itu bersatu semuanya, lain agama, beda pendapat,
tetap walaupun mereka bertikai, mereka bersatu. Tidak ada saling menonjolkan. Jadi kembali lagi saya berempatilah mengelola negara ini. Perhatikan rakyat. Keadilan diutamakan buat rakyatnya. Kesejahteraan rakyatnya diperhatikan juga. Jangan mereka sudah digaji rakyat. Mereka oncang-oncang kaki bersenang-senang dapat gaji, nggak putus-putus. Covid mereka tetap nggak diputusin gajinya oleh rakyat. Tapi kita kayak jelata hanya menonton. Tapi kinerjanya, hasilnya apa? Kita mau lihat selama 10 tahun ini. Begini-gini saja. Sampai detik ini agama mau sampai kapan kita kayak begini? Ini masalahnya sebenarnya sudah sangat lama. Akibat dari adanya peraturan misalnya SKB 2 atau 3 menteri yang sebenarnya sangat tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar, bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar di mana ibadat dan sebagainya ada kebebasan untuk beribadat. Tetapi mendirikan ibadat, mendirikan rumah ibadat harus ada perizinan dari banyak pihak. Yang jelas peraturan ini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, bahkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu saja. Kalau saya sih memang perizinan itu masih tetap perlu, karena bagaimanapun juga harus diatur. Cuma yang jauh lebih penting dari itu, kalau sudah dapat izin, sudah berdiri, mau masjid, mau gereja, ya jamaahnya yang banyak gitu. Jangan sampai kalau masjid dipakai sholat cuma 1 saf, 2 saf, izinnya aja. Kalau giliran kayak gitu berantem, tapi giliran ini ya ada ibadah di situ. Itu menurut saya lebih efektif dari esensinya dibandingkan bentuk fisiknya. Tapi tetap perizinan tetap harus, dan memang kalau memang bisa sedikit disederhanakan tanpa mengorbankan siapapun. Masa sih nggak bisa buat yang seperti itu. Terima kasih. Ini kalau setiap daerah kan biasanya udah ada tata ruang itu. Ini peruntukannya untuk apa itu udah ada keterangannya di Pemda. Jadi kalau mau beli lahan ya dicek dulu tata ruangnya, jangan salah-salah. Setelah itu baru kita ajukan izin. Kalau izin udah keluar baru kita bangun. Itu baru kita hukumnya kuat. Kalau ada yang lain bisa kita gugat pasti. Beribadah itu kan hak asasi manusia. Jadi kalau ada kelompok orang atau pemerintah yang memberikan izin atau tidak memberikan izin, itu sudah mencampuri hak asasi manusia. Ya, jadi kalau soal izin bangunan, ya mungkin orang bisa bikin bangunan serbaguna dan sebagainya, kemudian dia di dalam beribadah itu tidak boleh dilarang, itu hak asasi. Terima kasih. Ya, begini, ini memang masalah yang sangat memprihatinkan ya. Kita bangsa NKRI, bukan agama, ya. Kalau masalah perizinan, yang berhak menutup atau mensegel itu adalah aparat. Jangan penduduk sesama warga main datang, main segel segala macam. Siapa yang kasih wewenang dan hak Anda? Kalau Anda merasa itu nggak punya izin, lapor aparat, ya. Itu inti masalahnya. Kita belum bicara masalah dipersulit ya. Nah, masalah itu aja, pantas apa enggak. Karena kalau ini berlanjut, negara ini akan bubar. Semua orang bertindak sewenang-wenang, lihat itu yang pesisir Sumatera Barat bisa menghukum orang, ceburkin ke laut, padahal nggak ada salahnya. Mau jadi apa negara ini? Aparat mesti bertindak lah. Saya juga bingung, pada ini dua agama besar ini saudara tiri ya. Mestinya ini pemerintah harus tegas ya, kan kita kan negara Pancasila ya.
Jadi undang-undangnya kiranya diperbarui gimana? Karena sendiri di bawah sendiri loh. Sekarang sudah banyak loh perkawinan yang beda agama dari dua ini banyak loh. Jadi hendaknya ya mungkin perlu ditinjau lagi menurut saya ya. Wong itu ujung-ujungnya sama kok itu dua agama besar ini ya. Ya Allahnya juga sama ya menurut saya ya. Terima kasih. Saya sebenarnya udah jenuh dengar berita-berita begini setiap hari di radio atau di televisi atau di mana ya. Cuman saya pikir lagi, saya ingin mengeluarkan ya untuk saya gitu ya. Soalnya kalau saya lihat ya, selalu yang ditentangkan selalu masalah rumah ibadah, begitu salah satu gereja gitu ya. Kenapa nggak diizinkan saja gitu? Memang kalau ada sana kayak jumlahnya 12 tahun begitu. Kesatu kan bangun gereja itu kan nggak minta dari pemerintah atau dari siapapun. Jadi kan dari duit dia sendiri. Cobalah bikin izinnya yang dipermasalahkan ya, apalagi sampai 15 tahun. Ini kan untuk bikin rumah kebaikan. Nggak usah lah sampai kita ditantang begitu. Coba kalau kita ya misal agama yang melarang itu, kalau dilarang di negara mana, bagaimana berasanya? Kan berasa juga kalau ditekan gitu nggak bisa. Itu aja sih bagi saya. Menurut saya kalau di kita udah jelas undang-undangnya ada ya. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Itu udah jelas. Undang-Undang Dasar mengatakan demikian. Jadi ya tinggal pemerintahnya aja. Pemerintahnya mau menegakkan Undang-Undang Dasar atau mereka mau mengganti dengan Undang-Undang Dasar dengan undang-undang yang lain gitu. Itu aja Bu. Dan menurut saya agak aneh ya kalau mendirikan tempat ibadah itu kan untuk urusan yang baik kan ya. Tapi itu susah. Sebaiknya kalau kita bicara untuk mendirikan misalnya panti pijat atau kemudian night club, saya rasa jauh lebih gampang daripada minta izin mendirikan rumah ibadah agama minoritas. Demikian, terima kasih ya. Menurut saya itu penelpon sebenarnya sudah baik ya menyampaikan bahwa kebebasan beragama dilindungi oleh negara, dijamin oleh negara. Yang jadi permasalahan ini kan sudah berkali-kali terjadi ya. Yang gagal itu adalah hadirnya negara untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan keadilan, untuk memberikan adanya rasa bahwa ekonominya tidak menjadi terbelakang. Persoalannya kan di sana. Kalau negara benar hadir dengan tidak ada korupsi ya, yang kayak begini-begini sih rasanya sih tidak terlalu ada lah ya. Yang ada adalah kegagalan negara untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga timbul kecemburuan. Efek dari kecemburuan itu ya bisa melarang saudara setanah airnya yang berbeda agama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Itu. Jadi negara concern lah. Yang pertama yaitu akibat tindakan masyarakat yang rasis. Kalau tempat ibadahnya masjid yang nggak ada izin sangat banyak itu nggak apa-apa. Sedangkan agama lain ya gitu dibubarin. Akibat tindakan rasis, salah didikan agamanya, moralnya rusak. Termasuk para pemimpin daerahnya harusnya dipermudah, dibikinkan izin, bukannya malah dibubarin, disegel segala macam itu. Ya begitulah, memang masyarakat kita udah rusak. Terima kasih. Saya cuma ingin tanya ya, dan tidak perlu dijawab. Saya tahu Anda juga pasti nggak mau menjawab. Di Cilegon itu kita sangat gampang mencari tempat hiburan malam, diskotik, karaoke, itu sangat gampang. Tapi rasanya satu gereja pun juga nggak bisa berdiri ya di Cilegon ya. Nah, ini aja yang coba kita renungkan apa yang terjadi, apa yang salah. Demikian. Nah inilah akibat dari pemahaman agama yang salah. Tidak ada agama yang jelek atau salah, tetapi manusia yang mengaku beragama itu selalu salah menginterpretasikan. Kebanyakan ya, sehingga takut dengan orang yang jadi penganut agama lain. Padahal kalau mau berbuat baik itu nggak perlu agama juga bisa. Orang-orang yang tidak beragama di Cina, di Rusia, itu tetap banyak yang baik hati, dan tetap bisa hidup bersama-sama dengan orang yang berbeda. Jadi
ini peran daripada ulama-ulama yang mestinya menggerakkan kawan-kawan penganutnya supaya tidak takut dengan perbedaan, tidak takut dengan orang lain yang beribadah. Terima kasih. Pandangan Pak Jensen ya, sudah umur 70 lebih dari dulu, zaman Orde Lama sampai sekarang. Bangsa kita tuh, ya ngomong kasar agak bodoh. Agama kan keyakinan, pun pasti ada. Kenapa kita nggak rukun, nggak ada istilah mayoritas, minoritas kan? Oh, coba kita akur, nggak ada istilahnya, kamu boleh bangun, dia nggak boleh bangun. Berarti bangsa kita mau sampai kapan? Bangsa lain udah ke bulan, ke Mars, kita masih ributin agama. Berarti kan bodoh dong kita dong. Terima kasih. Hukumnya harus tegas dan jelas dari pemerintah. Ini kan negara Pancasila, nggak boleh saling melarang. Jangan sampai diadu dombakan dari oleh negara lain yang udah tergiur sama negara ini dari Sabang sampai Merauke itu kaya raya. Mereka udah tahu ada kekayaan alamnya apa, mau dihancurin. Nanti masa dihancurin itu Jakarta Merdeka sendiri, Sumatera Merdeka sendiri, Jawa juga itu pada ngarepin itu negara ini hancur. Jangan sampai begitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, nggak boleh. Harus saling. Kalau benar-benar ada Tuhan di hati, agama apapun tidak akan merugikan orang lain. Itu. Kalau benar-benar di hatinya ada Tuhan, mereka percaya dengan Tuhannya sendiri, nggak boleh merugikan sesama bangsa sendiri. Itu. Lah itu saya punya dompet ketinggalan di puskesmas tuh di itu Jalan Betul dipulangin sama satpamnya hanya 400.000. Apa pejabat-pejabat yang gaji gede-gede masih korupsi sampai ember-emberan? Kalau memang menurut saya sih kelihatannya ada masalah di SKB 3 Menteri itu. Setelah ada SKB 3 Menteri itu kayaknya ada banyak masalah. Kalau bisa nih pemerintah sama tokoh-tokoh agama, kalau memang itu SKB nggak bagus, tolong direvisi. Pak Jokowi masih jadi presiden nih. Saya percaya kalau Pak Jokowi itu hanya toleransi ya. Jangan sampai nanti Indonesia seperti yang tadi bilang tadi tuh, jangan sampai pecah belah gitu hanya karena masalah agama. Sayang sekali loh cita-citaan para pendiri bangsa hanya karena agama jadi pecah. Itu aja, makasih. Dari tahun ke tahun kayak begini saja. Mau kita nih sebagai rakyat, mereka digaji besar-besar, tapi kinerjanya nol sama sekali, nggak selesai. Sampai zaman udah canggih kayak begini. Kasihan founding father kita melihat kayak begini. Negara ini dikelolanya carut marut, semua berantakan. Mereka berdarah-darah mendirikan negara ini tanpa uang, tanpa memikirkan uang sepeser pun, demi kemerdekaan, demi kemajuan negara ini merdeka, supaya rakyatnya makmur. Tapi mereka ini yang mengelola ini nggak tahu apa yang dipikirkan ini. Mereka bersenang-senang, rakyat mau saja lihat kinerja mereka ini. Jadi soal ini rakyat ini dianggapnya bodoh saja. Coba prihatinlah, berempatilah kepada rakyat ini. Kebutuhan rakyat disediakan, kehidupan rakyat disejahterakan, keadilan rakyat dijamin. Tapi ini nggak ada sama sekali. Ini sampai detik ini mereka melihat cuma rakyat di atas saja yang komen-komen kayak begini. Gitu saja, saya minta empatinya lah para pengelola negara ini. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.